warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu pengelola perpustakaan sekolah SD, SMP, desa, SMA, perguruan tinggi dan lain-lain. Berikut ini saya akan penjelasan untuk pengisian Excel yang akan di-input ke Perpusnas. Dari yang pertama, sheet pertama ini pengelola perpustakaan yang terdiri dari, di sini saya masukin 3, kalau misalnya ada 4 boleh dimasukin 4-4-nya. Kalau misalnya di sini nih ada jabatan, kalau bukan pustakawan tulis saja teknis perpustakaan, tenaga teknis aja, tulisin tenaga teknis aja untuk jabatan. Kalau misalnya di sini ada kepala perpustakaannya, ya jabatan kepala perpustakaan, seperti itu. Untuk yang sheet kedua ini rekapitulasi pengunjung dari jumlah pengunjung online ataupun offline. Online itu kalau misalnya di perpustakaan Bapak Ibu ada koleksi yang digital, nah itu bisa pakai yang jumlah pengunjung online. Nah kalau pengunjung online-nya nggak ada, yang bukan digital, kasih aja tulisan 00 ataupun strip-strip saja. Untuk jumlah pengunjung yang offline, misalnya ini yang semester 2 ini yang 2023, di sini tertulis ya Bapak Ibu, harus dilihat secara cermat ya, ini Juli sampai Desember 2023. Misalnya ada 500, tulis 500 aja. Semester 1 yang Januari sampai Juni 2024, misalnya ada 400, totalnya 400, tulis aja 400, seperti itu. Kalau untuk bukti dokumen, ini Bapak Ibu cukup misalnya foto buku pengunjung saja. Mungkin bisa foto cover depannya buku pengunjung, bisa foto belakangnya, maksudnya di dalamnya saja, dalam buku pengunjung bisa. Kalau misalnya online juga ada, ini kan biasanya suka ada link ya, link atau bikin Google Drive juga boleh. Terus bisa foto screenshotan. Biasanya kalau online itu sudah ada rekapitulasi sendiri ya, jadi bisa langsung di screenshot aja gitu, rekapitulasinya jumlah pengunjung tersebut. Ini bisa foto, bisa screenshot, bisa link, minimal 2 dokumen ya Bapak Ibu. Bisa dikirim di file-file yang di Google Form tadi, ada file dokumen pengunjung, ada file dokumen anggota dan lain-lain. Untuk sheet 3 di sini ada sosialisasi perpustakaan pada siswa atau masyarakat. Nah, perpustakaan sekolah itu juga ada program namanya sosialisasi perpustakaan kepada siswa-siswa Bapak Ibu. Nah, di sini ada semester 2 itu bulan Juli sampai Desember. Nah, nama kegiatannya apa? Misalnya selama Juli sampai Desember 2023 itu. Terus selama semester pertama Januari sampai Juni 2024 itu kegiatannya apa saja, nama sosialisasinya. Misalnya yang semester 1 lah, Januari sampai Juni 2024, misalnya ada sosialisasi nomor 1, bimbingan pemustaka, misalnya jumlah pesertanya misalnya 300, tulis 300, seperti itu Bapak Ibu. Terus kegiatan kedua misalnya bimbingan pemustaka, bimbingan bimbingan pemustaka lah, boleh lah. Nah itu bisa jumlah pesertanya berapa, kayak gitu. Nah nanti kayak contohnya gini Bapak Ibu, kalau nama kegiatan sosialisasi itu kayak misalnya pas penerimaan siswa baru nih, nanti kan di situ kan ada sosialisasi tuh. Kalau misalnya nih loh, adik-adik kita tuh ada perpustakaan, tempatnya di sini, bukunya ini. Nah seperti itu, ajakan itu termasuk sosialisasi.
Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum punya foto-foto yang dulu-dulu gitu ya. Nah, bisa misalnya pas lagi ada pengunjung, ada misalnya pengunjung tuh 5, ada 30 per 20. Nah, kita foto, kita ngasih pengumuman di situ, di perpustakaan ini ada ini loh, ada bukunya ini, ada novel ini seperti ini nih. Nah, untuk menarik seperti itu Bapak Ibu harus menyampaikan ke anak didik. Nah, pas lagi di perpustakaan itu boleh itu nanti difoto. Nah, itu termasuk sosialisasi. Jadi kalau misalnya jumlahnya 30 ya tulis aja 30 gitu. Misalnya nama kegiatan sosialisasi perpustakaan ke kelas 5. Nah, misalnya pas di situ ada fotonya, ada 30, tulis pesertanya 30, seperti itu Bapak Ibu. Terus pas lagi misalnya lagi pas upacara bendera hari Senin. Nah, biasanya pas hari Senin itu kan maupun kita titip nih bahasan perpustakaan ke pembina apel, pembina upacara lah, disampaikan gitu. Kalau ada perpustakaan seperti ini, koleksinya ini harap adik-adik itu harus datang ke perpustakaan. Nah, itu termasuk sosialisasi. Nah, di situ ambil fotonya Bapak Ibu. Nah, di situ masukin ke dokumen yang ada di asosiasi perpustakaan pada siswa ini gitu. Bisa misalnya mau berapa kali nggak apa-apa sih, misalnya semester 1 mau 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak apa-apa gitu, ditulisin saja gitu jumlah pesertanya sama nama kegiatannya. Nah, untuk bukti foto dokumen cukuplah beberapa sebagai perwakilan saja. Untuk sheet keempat, rekapitulasi anggota perpustakaan. Nah, untuk anggota ini kalau ada lelaki ataupun perempuan misalnya ditulis, boleh diisi. Kalau misalnya lelaki perempuan tidak ada, boleh tidak diisi. Nah, misalnya jumlah anggota semester 2 itu, kalau anggota perpustakaan itu gini Bapak Ibu, di samping jumlah karyawan, di samping jumlah siswa itu termasuk karyawan sama guru, itu masukin di semua anggota perpustakaan. Nah, misalnya semester 2 nih, Juli sampai Desember 2023, ini ada berapa nih semua jumlah anggotanya. Nah, semua dihitung, itu pas dihitung guru, karyawan sama siswa. Nah, semester pertama untuk 2024 sampai Juli sampai Juni kan. Nah, itu biasanya suka ada tambahan siswa baru mungkin ya, atau udah masuk atau belum nih bulan Juni. Nah, nanti misalnya nih di semester 2 ada 600. Nah, semester 1 misalnya ada tambahan 100 kan. Nah, langsung ditulis aja Bu, semester 2 500, semester 1 800 gitu. Oh, berarti ada tambahannya 200 gitu. Jadi tambahannya nggak usah ditulis gitu, ditulis aja langsung semester 1 700 seperti itu. Nanti di sini ada jumlah anggota keseluruhan. Nah, untuk bukti dokumennya juga di upload ya Bapak Ibu. Untuk anggota itu bisa di di buku anggota, bisa dibikin Excel aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi ya, untuk anggota ini yang harus di upload foto atau screenshot atau linknya, misalnya dibikin Excel aja nggak apa-apa. Excel misalnya anggota siswa sekian, guru sekian, terus karyawan sekian gitu aja Bapak Ibu. Nah, mungkin di foto gitu, entah di komputernya bisa, di kertasnya bisa lah, pakai gimana lah caranya. Nah, itu
nanti diupload Bapak Ibu itu buktinya gitu. Nah kalau misalnya sudah pakai software, bisa lah lewat pakai link atau apapun, terserah Bapak Ibu. Nah untuk sheet 5 yang rekapitulasi koleksi. Nah untuk koleksi di sini ada beberapa kolom ya. Judul koleksi fisik atau cetak ini berupa buku Bapak Ibu ya. Kalau ini berupa digital, jumlah judul koleksi digital. Nah kalau jumlah judul koleksi digital itu kayak misalnya ada e-book kayak gitu. Misalnya kadang ada beberapa sekolah yang udah punya e-book, bisa dimasukin di sini. Nah ini sama, ini jumlah eksemplar koleksi fisik ataupun cetak. Nah ini jumlah eksemplarnya, ini jumlah eksemplar koleksi atau digital. Sama Bapak Ibu gini ya, kalau misalnya ini kan diperinci 00 kayak umum berapa, 100 berapa, 200 berapa. Di sini kalau Bapak Ibu di sekolah memang belum terlalu detail seperti ini, boleh dikosongin, langsung aja totalnya saja. Jadi misalnya jumlah judul koleksi atau cetak misalnya semester 2 itu yang 2023 ya, sampai Desember 2023. Nah itu misalnya Juli sampai Desember 2023 ini nah ini Januari. Nah, di sini ditulis ini jumlah totalnya saja. Sudah. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini untuk jumlah judul koleksi fisik. Ini ya Bu, dilihat nih Juli sampai Desember 2023. Nah ini untuk semester 2 misalnya jumlah judulnya misalnya 400. Nah ini semester 2 dihitung lagi Bapak Ibu, Juli 2023 sampai Juni 2024, misalnya ada penambahan 100. Nah jadi 500, langsung tulis semester 2 400, semester 1 500, seperti itu. Sama dengan koleksi yang cetak tadi untuk yang digital. Nah untuk jumlah eksemplarnya sama seperti misalnya semester 2 itu jumlahnya 1.500. Nah semester 1 kan dihitung lagi nih dari Juli sampai ini, misalnya ada penambahan 100 nih, misalnya semester 2 itu 1.600. Nah ada tambahan lagi semester itu akhirnya jadi 1.800 misalnya. Nah di semester 2 1.600, semester 1 1.800, seperti itu Bapak Ibu. Eksemplar juga sama, yang untuk digital hampir sama dengan yang cetak. Untuk bukti dokumen koleksi di Bapak Ibu mungkin ada buku induk ya, bisa difotoin itu buku induk, covernya bisa maksud saya covernya difoto sama yang tengahnya difoto atau yang belakangnya difoto, seperti itulah. Nah nanti minimal ada 2 atau 3 dokumen lah, seperti itu. Kalau misalnya yang sudah pakai software, bisalah nanti pakai screenshot bisa. Nah mungkin seperti ini saja Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya ya, soalnya ini kita kerja bareng lah gitu. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat, luangkan waktunya sehari 2 hari untuk mengerjakan ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang lagi ngajar, mungkin bisa izin lagi ngajarnya gitu. Saya harap semangat. Tetap semangat Bapak Ibu, merdeka, salam literasi. Merdeka, tetap